Pada 1901, Ratu Wilhelmina mengesahkan penerapan politik etis. Hal ini membuat sebagian anak-anak Bumiputra berhasil mendapatkan akses pendidikan. Pikiran mereka menjadi terbuka tentang betapa parahnya kondisi Indonesia di bawah jajahan Belanda. Tak ingin terus terjebak dalam situasi ini, para pemuda pun mulai menyatukan kekuatan mereka untuk melawan kolonialisme. Perlawanan pun dimulai dengan membentuk organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Sumatera Nenbon, dan lainnya. Organisasi ini masih difokuskan pada kepentingan daerah mereka sendiri, belum untuk kepentingan nasional, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1925, para pemuda akhirnya sadar bahwa kemerdekaan Indonesia tak bisa diraih sendiri-sendiri. Karena itu, para pemuda pun bersatu membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, satu-satunya perkumpulan pelajar yang beraliran nasionalis, terdiri dari pelajar RHS, Stovia di Batavia, dan THS di Bandung. PPPI kemudian mengundang berbagai organisasi pemuda dengan beragam latar belakang etnis untuk menghadiri Kongres Pemuda pertama. 30 April 1926 diadakan Kongres Pemuda pertama di Jakarta dipimpin oleh Muhammad Tabrani dari Jong Java. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan rumusan saya, yaitu sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Melayu. Saya setuju untuk rumusan bait pertama dan bait kedua. Namun untuk bait yang ketiga saya tidak setuju. Karena pada bagian pertama dan bagian kedua sudah menggunakan istilah yang sama. Lalu mengapa pada bagian yang ketiga kita tidak bisa menggunakan istilah yang sama? Atau kita bisa saja menggunakan bait ketiga yang berbunyi demikian. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya mendukung usulan dari Tabrani. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Saya tetap bertahan dengan usulan saya. Baiklah, walaupun rumusan ini masih belum bisa diterima, tetapi kongres ini harus tetap berjalan. Maka dari itu kita perlu menjunjung bahasa persatuan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Salam sejahtera. Merdeka! Kongres ini bertujuan untuk membina organisasi pemuda yang tunggal, tidak terpisah-pisah oleh sekat daerah. Selain membahas gagasan persatuan Indonesia, Kongres ini juga membahas kedudukan kaum wanita dalam masyarakat Indonesia, tugas agama dalam pergerakan nasional, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para pemuda Indonesia pun kembali melanjutkan usaha. Mereka merasa sudah saatnya untuk menyatukan pemuda-pemudi dalam satu identitas yang sama. Para pemuda Bandung pun akhirnya mendirikan Jong Indonesia. Kini mereka tak lagi hanya mewakili cita-cita daerah mereka sendiri, tetapi juga cita-cita seluruh rakyat Indonesia akan sebuah negara yang bebas dari penjajah. Bersama dengan PPPI, Jong Indonesia terus berusaha membangkitkan rasa nasionalisme para pemuda. Hal itu dilakukan dengan mendirikan organisasi kepanduan, menerbitkan majalah, dan terus menyelenggarakan rapat
hingga akhirnya mengadakan Kongres Pemuda kedua. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita telah diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin yang sangat berlimpah, izinkan saya menyebutkan semua organisasi yang telah hadir dalam Kongres Pemuda kedua kali ini. Di sini telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Terima kasih sudah mendelegasikan perwakilan sebagai panitia Kongres Pemuda kedua ini sehingga terlaksana. Selain organisasi ini juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdiri organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekar Hukum, Partai Serikat Islam, dan persatuan antara Pandu, India, dan juga Indonesia. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini, Saudara Sugondo Joyo Puspito. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya juga berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya sebagai Ketua Kongres Pemuda kedua kali ini. Saya juga berterima kasih kepada para panitia yang sudah berusaha keras dalam mewujudkan Kongres Pemuda kedua kali ini. Saya juga berterima kasih terhadap para hadirin sekalian yang telah berusaha keras juga dalam meningkatkan adanya perwujudan Kongres Pemuda kedua kali ini sejak Kongres Pemuda pertama yang telah diadakan sejak tahun 1926. Kita berikan tepuk tangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia peduli akan adanya kesatuan dan persatuan yang akan kita junjung tinggi bersama. Kita lihat pada Kongres Pemuda pertama, sejak tahun 1926, tidak adanya kesepakatan yang bisa kita raih bersama. Maka dari itu, hal ini menjadi tidak ragu bagi kita dalam melaksanakan Kongres Pemuda kedua kali ini. Acara Kongres Pemuda kedua pada kali ini akan dilaksanakan pada hari ini dan akan ditutup besok pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada beberapa acara dalam Kongres kali ini. Yang pertama, ada ceramah tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang akan dipimpin oleh Muhammad Yamin sendiri. Yang kedua, adanya ceramah tentang pendidikan dan kesatuan bangsa Indonesia yang akan dipimpin oleh Nona Purnomo Wulan, Mangun Sarkoro, dan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, ceramah tentang pergerakan Pandu Indonesia yang dipimpin oleh Ramalan sendiri. Dan yang keempat, ceramah tentang pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia yang dipimpin oleh Sunaryo sendiri. Baiklah, itu adalah acara yang akan kita lakukan sebelum pada penyampaian kegiatan inti hasil rumusan. Dengan ini, Kongres Pemuda kedua akan resmi saya buka. Merdeka, merdeka, merdeka. Kongres pun akhirnya ditutup dengan pengumuman 3 rumusan hasil Kongres yang nantinya disebut dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda! Sumpah Pemuda! Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia.
Walaupun para pemuda Indonesia terdiri dari latar belakang agama etnis dan kebudayaan yang berbeda-beda, mereka tetap bisa bersumpah menjadi satu, yaitu menjadi bangsa Indonesia yang akan berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan negara Indonesia.